Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah karomah dari Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Seperti apakah kisahnya? Serta peristiwa luar biasa apakah yang beliau alami? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani kerap menunjukkan karomahnya, yang dinilai sulit diterima nalar manusia biasa. Karomah yang ditunjukkan Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, biasanya untuk meyakinkan orang lain akan kebenaran Islam. Dikisahkan, bahwa ada sekelompok orang berkumpul dekat Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, berharap dapat mendengarkan ceramahnya. Namun Syekh Abdul Qodir Jailani duduk sangat lama, tanpa berkata sepatah kata pun, namun para jamaah masih duduk dan menanti dengan tenang. Tiba-tiba mereka diliputi kenikmatan, pikiran dan imajinasi mereka seakan-akan hilang. Lalu semuanya secara berbarengan memikirkan hal sama, apa yang tengah dipikirkan Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Secepat pertanyaan itu muncul dalam pikiran mereka, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani berkata, "Baru saja seseorang tiba-tiba datang dari Makkah, bertaubat di depanku, lalu pulang kembali." Jamaah berpikir serentak, mengapa orang yang dapat terbang langsung dari Makkah ke Baghdad, ia masih perlu bertobat? Syekh Abdul Qodir Al-Jailani kemudian berkata, "Terbang di udara adalah satu hal, namun merasakan cinta adalah hal lain. Aku telah mengajarinya bagaimana mencintai." Karomah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani berikutnya, seperti yang pernah dikatakan oleh Syekh Abdullah Zayat. Ia mengisahkan, bahwa ketika itu tahun 560 Hijriah, dirinya menjadi salah seorang murid di madrasah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Suatu hari, ia melihatnya pergi meninggalkan rumah dengan tongkat di tangannya. Ia pun berkata dalam hati, andai saja beliau berkenan memperlihatkan keajaiban melalui tongkat itu. Tiba-tiba beliau menoleh kepadaku dengan tersenyum, lalu mengetukkan tongkatnya ke pasir, kata Syekh Zayat. Tiba-tiba tongkat berubah menjadi cahaya yang memancar ke langit, yang menyinari segalanya selama 1 jam. Kemudian Syekh Abdul Qodir Al-Jailani memegang cahaya itu, dan seketika berubah kembali menjadi tongkat. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani pun memandangi Abdullah Zayat lagi, dan berkata, "Wahai Zayat, itukah yang kau inginkan?" Kisah karomah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani selanjutnya, yakni beliau mampu menghentikan hujan. Syekh Ali bin Musafir menuturkan, bersama ribuan orang lainnya, dirinya berkumpul untuk mendengarkan ceramah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani di tempat terbuka. Ketika Syekh Abdul Qodir Al-Jailani berbicara, hujan turun dengan lebatnya, dan sebagian orang mulai meninggalkan majelis. Langit itu pun tertutup awan pekat. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani lalu menengadahkan tangannya, seraya berdoa, "Ya Allah, aku telah berusaha mengumpulkan manusia demi Engkau, apakah Engkau ingin menjauhkan mereka dariku?" kata Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Tak lama kemudian, hujan pun berhenti. Bahkan tak ada setetes pun air hujan turun, hingga Syekh Abdul Qodir Al-Jailani selesai berceramah, meskipun di luar tempat berkumpul hujan turun dengan derasnya. Di sebuah negeri yang jauh dari keramaian dunia, sebuah kisah mengharukan dan penuh keajaiban menggemparkan banyak orang. Kisah ini berawal dari seorang pria kaya raya, yang lahir dan besar dalam keluarga Hindu. Namun meski berbeda agama, pria ini merasa terhubung secara spiritual dengan Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, seorang wali besar yang sangat dihormati oleh umat Islam. Setiap tahun, pria tersebut mengadakan perayaan di rumahnya, mengundang pejabat, ulama, serta fakir miskin, untuk berbagi kebahagiaan. Pesta itu merupakan bentuk ungkapan rasa cinta dan penghargaannya kepada Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Walaupun beragama Hindu, pria ini tidak merasa terpisah dari ajaran Syekh Abdul Qodir. Ia percaya bahwa cinta kepada sang wali adalah sesuatu yang lebih penting daripada sekadar perbedaan agama.
Dalam hatinya, ia selalu menganggap diri sebagai murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, merasa bangga, dan sangat terhormat bisa mencintai dan mengikuti ajaran-ajaran sang wali. Ketulusan hatinya inilah, yang kemudian menjadi bagian penting dalam kisah luar biasa ini. Ketika pria ini meninggal dunia, keluarga yang masih berpegang teguh pada ajaran Hindu, mereka memutuskan untuk melaksanakan upacara pembakaran jenazah, sesuai dengan tradisi keagamaan mereka. Namun sesuatu yang sangat aneh dan tidak biasa, terjadi pada saat jenazah tersebut dibakar. Api yang menyala dengan panasnya, ternyata tidak mampu menghanguskan tubuh pria tersebut. Tidak ada tanda-tanda kebakaran yang terjadi, dan tubuhnya tetap utuh tanpa sedikit pun terbakar. Kejadian ini menimbulkan kebingungan dan keheranan, di antara keluarga dan orang-orang yang menyaksikan proses pembakaran tersebut. Kejadian tersebut tidak hanya mengejutkan keluarga, tetapi juga mengundang banyak spekulasi di kalangan masyarakat. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, mengapa tubuh pria yang sudah meninggal itu tidak bisa terbakar, meskipun jasadnya telah terpapar api dalam waktu yang lama. Bahkan sehelai rambut pun tidak rusak, tubuhnya tetap dalam kondisi yang utuh, seolah ada kekuatan besar yang melindunginya dari api. Keluarga yang masih kebingungan atas kejadian yang luar biasa ini, memutuskan untuk membawa jenazah tersebut ke sungai, dan kemudian menghanyutkannya. Mereka berharap, dengan menghanyutkan jenazah kerabat mereka ke aliran sungai, keanehan yang terjadi bisa teratasi. Namun sebuah peristiwa mistis kembali terjadi. Pada malam hari setelah jenazah dihanyutkan, seorang wali yang dikenal bijaksana bermimpi tentang pria yang telah meninggal itu. Dalam mimpi tersebut, wali tadi melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang datang mengunjunginya. Syekh Abdul Qadir memberi petunjuk yang sangat penting. Ia menyampaikan bahwa mayat pria yang dihanyutkan itu adalah salah satu muridnya, yang telah diberi nama Syadulol. Syekh Abdul Qadir kemudian berkata, bahwa jenazah tersebut seharusnya dikuburkan sesuai dengan ajaran Islam, bukan dihanyutkan begitu saja. Wali yang dalam mimpinya berbicara dengan Syekh Abdul Qadir merasa bingung dan bertanya, mengapa mayat tersebut tidak bisa terbakar oleh api? Syekh Abdul Qadir menjawab dengan penuh keyakinan, bahwa hal itu terjadi karena Allah telah berjanji untuk tidak membakar murid-muridnya, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Janji Allah tersebut, adalah bentuk perlindungan khusus bagi mereka yang mencintainya dengan sepenuh hati. Keajaiban yang terjadi pada jenazah Syadulol ini semakin memperkuat keyakinan banyak orang, bahwa karomah Allah benar-benar ada, dan dapat memberikan perlindungan kepada hambanya. Bahkan, dalam keadaan yang tak terduga sekalipun, karomah itu bisa hadir untuk membuktikan kekuasaannya yang mutlak. Kisah ini kemudian menyebar luas, dan banyak orang yang mulai memahami, betapa besar cinta dan kekuatan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam mendekatkan murid-muridnya kepada Allah. Masyarakat sekitar mulai percaya, bahwa karomah yang diberikan kepada Syadulol merupakan salah satu tanda kebesaran Allah, yang tak terjangkau oleh akal manusia. Kebesaran Allah yang melampaui hukum-hukum alam ini menunjukkan, bahwa ada hal-hal yang hanya bisa dijelaskan oleh iman dan keyakinan yang kuat. Mayat yang tak terbakar oleh api, menjadi simbol dari kekuatan ilahi, yang tak bisa dipahami dengan logika manusia biasa. Bagi keluarga Syadulol, peristiwa ini merupakan pelajaran yang mendalam tentang makna hidup dan kematian. Mereka mulai merenungkan, betapa besar kekuatan cinta kepada Allah yang tercermin melalui kisah ini. Cinta yang tulus kepada seorang wali besar, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, telah membawa keberkahan yang luar biasa, bahkan hingga ke kehidupan setelah mati. Kejadian ini mengajarkan kita, untuk selalu menjaga hubungan baik dengan Allah, dan mencintai para walinya dengan sepenuh hati. Bagi umat Islam, kisah ini menjadi bukti nyata, bahwa Allah senantiasa melindungi hambanya, yang setia mengikuti jalannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam kebingungan dan kesulitan. Namun kisah ini telah mengingatkan kita, bahwa dengan ketulusan dan keimanan yang kuat, Allah akan memberikan perlindungan yang tiada taranya. Karomah yang diberikan kepada Syadulol adalah bukti nyata, bahwa Allah selalu dekat dengan hambanya yang ikhlas. Setelah kejadian tersebut, masyarakat di sekitar tempat tinggal Syadulol, mereka mulai lebih banyak berdiskusi tentang keajaiban ini. Mereka merasa semakin yakin, bahwa karomah adalah bagian dari kehidupan yang tak bisa diabaikan.
Kejadian luar biasa ini menginspirasi banyak orang untuk memperdalam iman mereka, dan memperbanyak amalan-amalan yang membawa mereka lebih dekat kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap dikenang sebagai seorang wali besar, yang memiliki pengaruh luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Karomah yang diberikan kepadanya menjadi bukti, bahwa seorang wali yang tulus, ia bisa membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Kisah Syadulol menjadi salah satu contoh nyata, bagaimana cinta kepada Allah dan para walinya dapat membawa berkah yang tak terhingga. Dengan memahami kisah ini, kita semua diingatkan untuk tidak hanya mempercayai apa yang tampak di depan mata, tetapi juga mempercayai kekuatan tak terlihat yang ada di balik setiap peristiwa. Allah memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan kebesarannya, dan seringkali, karomah datang untuk menguji dan memperkuat iman umatnya. Kisah Syadulol yang tak terbakar api ini, mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini juga mengajarkan kepada kita, bahwa dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Kekuatan Tuhan melampaui segala batasan, dan keajaibannya akan selalu ada bagi mereka yang dengan tulus mengikutinya. Di akhir kisah ini, kita diajak untuk merenung dan menghargai segala karomah yang ada di sekitar kita. Setiap keajaiban, sekecil apapun itu, adalah bentuk kasih sayang Allah yang tak terhingga. Seperti halnya Syadulol yang diselamatkan dari api, kita pun diajarkan untuk senantiasa bersyukur dan memohon perlindungannya. Para ulama menyepakati bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki julukan Sultanul Aulia alias Rajanya para Wali, seperti yang disebut dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah karya Habib Ali Hasan Baharun. Syekh Abdul Qadir merupakan salah satu wali Allah yang diyakini memiliki sejumlah karomah. Kekeramatan Syekh Abdul Qadir banyak dikisahkan dalam kitab Manaqib, yang sering dibaca oleh umat Islam masa kini. Tak hanya tentang karomah, kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir juga menceritakan riwayat hidupnya, sejak dilahirkan hingga menjelang akhir hayatnya. Perjalanan hidup seorang Sultanul Aulia dapat menjadi hikmah bagi generasi-generasi Muslim berikutnya. Salah satu kisah yang menarik dalam kitab Manaqibnya adalah, ketika Syekh Abdul Qadir dianggap tidak layak menjadi wali oleh seseorang. Alasannya, karena Syekh Abdul Qadir memiliki banyak harta, yang itu dinilainya sangat cinta dunia. Berikut kisah karomah beliau, ketika kewalian Syekh Abdul Qadir diragukan, yang disarikan dari Tafrihul Khotir fi Manaqib Asy-Syekh Abdul Qadir, dan Manaqibis Syekh Abdul Qadir. Dikisahkan, ada seorang laki-laki yang mendengar kemasyhuran Syekh Abdul Qadir. Laki-laki itu memutuskan berangkat ke Baghdad, untuk bertemu dengan wali tersebut. Setibanya di Baghdad, laki-laki itu langsung menuju tempat Syekh Abdul Qadir, dengan maksud ingin menemuinya. Namun setibanya di dekat kediaman Syekh Abdul Qadir, ia terkejut dengan kemegahan kandang kuda milik wali itu. Hamparan kandang kuda milik Syekh Abdul Qadir terbuat dari emas dan perak. Di dalamnya juga terdapat 40 ekor kuda yang sangat bagus, dan belum pernah ada tandingnya. Melihat kenyataan tersebut, terbesitlah dalam hati laki-laki itu sangkaan buruk kepada Syekh Abdul Qadir. Katanya, ini seorang wali Allah, tapi kenyataannya ia seorang pecinta dunia. Bagaimana mungkin ada wali sangat cinta kepada dunia seperti ini? Orang semacam ini benar-benar tak layak menjadi wali Allah, katanya. Sebab itu, laki-laki tersebut memutuskan tak jadi menemui Syekh Abdul Qadir, dan lebih memilih singgah di salah satu rumah penduduk. Tak lama berselang, laki-laki itu jatuh sakit yang cukup parah, sehingga para dokter pun angkat tangan mengobatinya. Beberapa waktu kemudian, ada seorang ulama ahli hikmah memberi saran kepada laki-laki tersebut. Penyakit ini tidak akan sembuh, kecuali diobati dengan hati 40 ekor kuda, katanya. Ulama ahli hikmah itu juga menggambarkan sifat-sifatnya, sehingga penduduk di sekitar berkata, tidak ada yang memiliki kuda seperti itu, dan sebanyak itu, kecuali milik Syekh Abdul Qadir. Coba saja temui Syekh Abdul Qadir, karena beliau adalah seorang yang murah hati dan dermawan. Laki-laki tersebut mengiyakan, atas saran dari ulama ahli hikmah dan penduduk di sekitar tempat yang ia singgahi. Dia memutuskan kembali ke kediaman Syekh Abdul Qadir, untuk meminta kuda-kuda milik beliau, agar penyakitnya bisa sembuh. Sungguh luar biasa, Syekh Abdul Qadir memberikannya,
dan merelakan semua kudanya untuk dijadikan obat penyakit si laki-laki tadi. Maka, satu persatu kuda dari Syekh Abdul Qadir itu disembelih, lalu diambil hatinya untuk dijadikan obat. Setelah diobati dengan hati kuda, laki-laki itu pun sembuh lagi seperti biasa. Untuk menyampaikan terima kasih, si laki-laki pun datang kembali menghadap Syekh Abdul Qadir. Kepada si laki-laki, Syekh Abdul Qadir menjelaskan, "Jika engkau tidak tahu, kuda-kuda itu sengaja aku beli untuk mengobati penyakitmu. Sebab, kemarin engkau datang ke sini semata-mata karena senang kepadaku. Aku tahu engkau akan jatuh sakit, dan tidak ada obatnya, kecuali dengan hati 40 ekor kuda yang seperti ini sifat-sifatnya, namun engkau tidak mengetahuinya. Buktinya, engkau malah bertamu di rumah orang lain." Masya Allah, begitu murah hatinya Syekh Abdul Qadir. Kisah ini mengandung banyak hikmah yang dapat kita petik, di antaranya kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Abul Hasan bin Al-Qantatah Al-Baghdadi, beliau pernah bercerita dalam kitab Al-Ujain Ad-Dani fi Manaqib Ar-Rabbani, di hari wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dahulu, ketika aku sedang sibuk dengan ilmu, memperbanyak bangun malam, dan mengawasi keperluan Tuan Syekh, suatu malam beliau keluar dari rumahnya, ketika itu bulan Safar tahun 553 Hijriah. Aku pun membawakan teko untuk beliau, namun beliau tidak mengambilnya. Syekh Abdul Qadir lalu memberi semacam isyarat ke pintu madrasah, dan pintu itu pun terbuka, kemudian beliau keluar, dan aku pun ikut keluar mengikutinya dari belakang. Aku pun berkata dalam hati, sesungguhnya ia tidak menyadariku jika aku mengikutinya. Pintu kemudian tertutup dengan sendirinya, begitupun dengan pintu kota, yang ia terbuka dengan sendirinya. Syekh Abdul Qadir berjalan tidak jauh, hingga sampai di suatu daerah yang tidak aku ketahui. Kemudian Syekh memasuki ribat, suatu tempat pengajaran yang digunakan para sufi untuk mendalami ilmu. Ternyata di dalamnya terdapat 6 orang yang sedang duduk. Tatkala melihat Syekh Abdul Qadir, mereka pun berdiri takzim, dan berebut untuk bersalaman dengan beliau. Aku berlindung di balik tiang, tiba-tiba terdengar suara rintihan, dan masuklah seseorang ke arah terdengarnya suara rintihan tadi, kemudian keluar lagi dengan membawa seseorang dari tempat tadi. Ketika itu juga, datanglah seorang laki-laki, tidak memakai tutup kepala, dan kumisnya panjang. Ia kemudian langsung duduk di hadapan Syekh, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucap kalimat syahadat, ia mencukur kumis dan rambutnya. Kemudian Tuan Syekh memakaikannya tutup kepala, dan memberinya nama Muhammad. Syekh kemudian berkata pada 6 orang di tempat itu, "Aku telah memerintahkannya untuk menjadi badal, atau wali pengganti, dari mayit yang meninggal barusan." Mereka semua pun menjawab, "Samaan wa ta'atan." Setelah selesai, Syekh Abdul Qadir keluar, dan aku mengikutinya. Ternyata aku baru sadar, bahwa kami sedang berada di Baghdad. Beliau lalu pulang melalui jalan yang sama seperti ketika berangkat, kemudian masuk kembali ke rumahnya. Besoknya aku datang untuk mengaji kepada beliau, sekaligus menanyakan peristiwa tadi malam. Tiba-tiba aku takut dengan sendirinya, karena kewibawaannya, hingga aku tidak bisa membaca kitab. Beliau kemudian berkata kepadaku, "Wahai anakku, bacalah, dan tidak apa-apa." Aku mengatakan dan bersumpah dalam hati, agar kiranya beliau berkenan untuk menjelaskan kejadian tadi malam. Akhirnya, beliau berkenan juga menjelaskan atas peristiwa ganjil tersebut. Tempat yang aku kunjungi semalam adalah Nahawan, dan 6 orang itu adalah Wali Abdal dan Anujaba. Adapun orang yang merintih semalam adalah orang ke-7 di antara mereka, dan tatkala ajal menghampirinya, aku pun turut hadir. Kemudian yang membawa jasadnya keluar semalam, ia adalah Nabi Khidir alaihi salam. Dan yang mengucapkan syahadat adalah seorang Nasrani dari Konstantinopel, yang aku suruh untuk menjadi pengganti orang yang meninggal tadi. Abul Hasan kemudian berkata, Tuan Syekh lalu menyuruhku berjanji, untuk tidak menceritakan perihal ini pada siapapun, selama beliau masih hidup. Tak dapat disangka, seorang Nasrani yang masuk Islam bisa langsung menjadi wali. Sementara kita, merasakan nikmat ibadah pun prosesnya lama dan sulit. Di sanalah mengapa kita tidak boleh menghukumi seseorang semasa hidupnya, meskipun dia seorang non-muslim. Karena kita tidak tahu,
Mungkin di akhir hayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya hidayah dan memasukkannya ke surganya, bahkan bisa jadi menjadi walinya, melebihi kita yang masih menjadi manusia yang banyak dosa. Semua dari kita pasti pernah melakukan kesalahan, baik yang disadari maupun tidak. Dalam suatu makalah disebutkan, bahwasanya manusia adalah makhluk tempatnya salah dan lupa. Salah dan lupa merupakan keniscayaan bagi manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa terlepas dari dua hal ini. Lantas, bagaimana menyikapi hal ini? Syekh Abdul Qodir Al-Jailani memberikan contoh pada kita, tentang cara menebus suatu kesalahan. Hal ini bisa kita lihat dalam manaqib Syekh Abdul Qodir, bab yang ke-6. Dari sebagian karomah Syekh Abdul Qodir, suatu hari ketika beliau duduk mengambil air wudhu, beliau kejatuhan kotoran burung pipit. Beliau kemudian mengangkat kepalanya, maka jatuhlah burung itu dan mati. Beliau melepas pakaiannya untuk dicuci, lalu disedekahkan, sebagai tebusan atas kematian burung tersebut. Beliau berkata, bila ada dosa pada diriku, maka itulah tebusannya. Dari cerita karomah dari Syekh Abdul Qodir tadi, mengajarkan kepada kita, bahwa apabila kita melakukan suatu kesalahan atau perbuatan dosa, maka hendaklah menebusnya dengan sedekah harta yang kita punya. Namun alangkah lebih baiknya, jika kita bersedekah dengan barang atau sesuatu yang kita sayangi. Hal ini memang sangat berat, tapi dari hal ini kita semua bisa belajar, bahwa sebenarnya semua barang yang kita miliki bukanlah sepenuhnya milik pribadi, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, beliau dikenal sebagai sosok yang gemar berziarah ke makam-makam ulama dan wali Allah. Dalam sebuah lawatan ke Baghdad, Irak, Gus Dur tak lupa mengunjungi makam Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, seorang tokoh sufi ternama. Selama berada di makam tersebut, Gus Dur mengalami pengalaman spiritual yang mendalam. Dalam kondisi antara sadar dan tertidur, Gus Dur didatangi oleh Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, yang kemudian mentalkin atau membayatnya ke dalam tarekat yang dipimpinnya. Talkin bukan sekadar pembelajaran zikir, tetapi juga merupakan pengakuan seseorang sebagai murid, dalam tarekat yang dianut oleh pentalkin. Dengan demikian, melalui talkin zikir yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, Gus Dur telah resmi menjadi pengikut tarekatnya. Sepulangnya ke Indonesia, Gus Dur berkesempatan bersilaturahmi ke Abah Hanom Suryalaya, Mursyid Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Suryalaya. Saat itu Gus Dur mengutarakan niatnya untuk ditalkin oleh Abah Anom. Namun saat itu Abah Anom menyatakan, bahwa Gus Dur tidak perlu ditalkin lagi, karena ia sudah talkin langsung oleh Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Cerita ini populer di kalangan murid Abah Hanom Suryalaya, baik yang langsung menyaksikan peristiwa ini, maupun yang mendengarnya dari sumber terpercaya. Pengalaman spiritual Gus Dur ini menambah deretan kisah karomah yang dimilikinya. Sebagai seorang ulama dan mantan Presiden RI keempat, Gus Dur dikenal memiliki kedekatan dengan para tokoh spiritual, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kisah ini juga menunjukkan betapa kuatnya hubungan spiritual antara Gus Dur dan Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, meskipun keduanya hidup di zaman yang berbeda. Hal ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, tentang pentingnya menjaga hubungan spiritual dengan para wali Allah. Banyak murid TKN Suryalaya yang merasa bangga, dan terinspirasi oleh pengalaman Gus Dur ini. Mereka melihatnya sebagai bukti, bahwa kedekatan spiritual dengan para wali, dapat membawa berkah dan petunjuk dalam kehidupan. Selain itu, kisah ini juga menegaskan, bahwa talkin zikir memiliki peran penting dalam tarekat sufi. Talkin bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga simbol pengakuan, dan penerimaan seseorang ke dalam jalan spiritual tertentu. Gus Dur, dengan segala kesederhanaan dan kebijaksanaannya, selalu menunjukkan sikap hormat dan penghargaan terhadap tradisi-tradisi spiritual. Hal ini tercermin dalam pengalamannya saat ditalkin oleh Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Bagi banyak orang, pengalaman Gus Dur ini menjadi pengingat, bahwa dunia spiritual memiliki dimensinya sendiri, yang kadang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Namun, bagi mereka yang percaya, pengalaman seperti ini menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Kisah ini juga mengajarkan, tentang pentingnya menjaga hubungan dengan para guru spiritual. Meskipun mereka telah tiada,
melalui ziarah dan doa, hubungan tersebut tetap dapat terjalin. Gus Dur selalu menekankan pentingnya menghormati para ulama dan wali Allah. Pengalamannya ini menjadi bukti nyata dari prinsip yang selalu dipegangnya tersebut. Banyak kalangan yang meyakini bahwa pengalaman spiritual seperti yang dialami Gus Dur hanya bisa terjadi pada orang-orang tertentu yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah dan para walinya. Kisah ini juga menjadi bukti bahwa perjalanan spiritual seseorang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Meskipun Syekh Abdul Qodir Al-Jailani telah wafat berabad-abad lalu, komunikasi spiritual dengan Gus Dur tetap dapat terjadi. Pengalaman Gus Dur ini menambah kekayaan khazanah cerita-cerita spiritual di Indonesia. Banyak yang berharap kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk lebih mendalami aspek-aspek spiritual dalam kehidupan. Sebagai seorang tokoh yang dihormati, pengalaman spiritual Gus Dur ini semakin meneguhkan posisinya sebagai sosok yang memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa dalam menjalani kehidupan, aspek spiritual tidak boleh diabaikan. Melalui pengalaman spiritual, seseorang dapat menemukan kedamaian dan petunjuk dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu menjaga dan meningkatkan hubungan spiritual dengan Allah dan para walinya. Ada banyak kisah menarik tentang keramat wali Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Keramat wali yang dimilikinya merupakan pemberian dari Allah, terlebih ia merupakan rajanya para wali. Jika membahas tentang karomah Syekh Abdul Qodir Jailani, seakan tidak ada habisnya. Bahkan, tanda-tanda dari karomah beliau telah ditunjukkan sejak bayi. Diketahui, beliau tak pernah minum air susu ibunya ketika bulan Ramadan, dan menunjukkan bahwa beliau ikut berpuasa. Tak sampai di situ, terdapat karomah lain yang beliau miliki, yaitu beliau bisa menghidupkan mayat yang telah meninggal sekitar 500 tahun silam. Pada suatu hari, Syekh Abdul Qodir Jailani pernah ditantang oleh seorang Yahudi untuk menguji dan membuktikan kewaliannya. Bahkan, orang Yahudi itu sempat meremehkan kewalian Syekh Abdul Qodir Jailani pada saat itu. Ia memberikan tantangan bahwa Syekh Abdul Qodir Jailani harus menemukan kuburan kakeknya yang telah meninggal 500 tahun silam. "Wahai Syekh Abdul Qodir Jailani, benarkah kau ini seorang wali Allah?" tanya orang Yahudi itu. Mendengar pertanyaan orang Yahudi itu, Syekh Abdul Qodir lantas menanyakan apa yang ia inginkan. "Jika benar, apa yang kau inginkan?" jawab sekaligus tanya Syekh Abdul Qodir Jailani. "Tolong tunjukkan kepadaku, di sebelah sana ada kuburan besar, dan ada setidaknya 500 mayat yang dikuburkan di sana. Jika engkau memang walinya Allah, mestinya engkau tahu di mana kuburan kakekku," ucap orang Yahudi itu. "Wahai Syekh Abdul Qodir Jailani, kalau engkau memang rajanya wali, maka panggillah kakekku, agar beliau datang kepadaku, atau tunjukkan di mana kuburnya," tantang orang Yahudi itu. Setelah itu, Syekh Abdul Qodir Jailani menghampiri kuburan yang berjejer tersebut. Di depan kuburan itu, Syekh Abdul Qodir Jailani terdiam sejenak, kemudian beliau berkata, "Wahai ahli kubur, bangunlah kalian semuanya," ucap Syekh Abdul Qodir Jailani. Atas kehendak dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bangunlah satu persatu mayat yang berada di dalam kuburan itu. Kemudian setelah para mayat itu bangkit, salah satu mayat bertanya, "Wahai Syekh, apakah ini sudah hari kiamat?" tanya salah satu mayat. "Tidak saudaraku, aku hanya ingin bertanya kepada kalian, siapa yang memiliki cucu ini?" jawab Syekh Abdul Qodir Jailani. Akhirnya dari belakang para barisan para mayat itu, datang dan muncul seorang yang mengakui orang Yahudi itu. "Saya Syekh, dia adalah cucuku," jawab mayat itu. Kemudian Syekh Abdul Qodir bertanya pada orang Yahudi itu, apakah mayat yang mengaku sebagai kakeknya itu benar adalah kakeknya. "Benarkah dia adalah kakekmu?" tanya Syekh Abdul Qodir. "Benar sekali Syekh, beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu," jawab orang Yahudi itu. Kemudian kakek tersebut merangkul cucunya, dan berpesan agar dia mengikuti Syekh Abdul Qodir Jailani. "Wahai cucuku, ikutlah engkau akan ajaran Syekh Abdul Qodir Jailani, beliau adalah karomah," pesan sang kakek.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan waliullah yang diberi julukan Sultanul Aulia, atau rajanya para wali. Tentu saja, derajat agung dan mulia ini tak diperoleh dengan cara mudah. Terdapat kisah yang menakjubkan di balik penobatan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai rajanya para wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan gelar tersebut sebab selain memiliki kedalaman ilmu agama, beliau juga memiliki pancaran karomah yang sangat dirasakan oleh orang banyak dan murid-muridnya. Meski demikian luhurnya gelar yang beliau sandang, rupanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga sempat dibuat takjub dengan karomah seorang wali perempuan yang pernah ditemuinya. Saking takjubnya, beliau sampai-sampai penasaran dengan makom kewalian yang dimiliki wanita tadi. Berikut kisah perjumpaan Syekh Abdul Qadir dengan wali perempuan tersebut. Suatu hari, Syekh Abdul Qadir sedang berada di lingkungan Masjidil Haram. Beliau takjub melihat seorang wanita yang bertawaf mengelilingi Ka'bah, yang nampaknya hanya dengan menggunakan satu kaki. Setelah mukasyafah, beliau pun akhirnya tahu kalau wanita ini adalah seorang waliyah atau wali perempuan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun mencoba melihat makom atau kedudukan wanita ini. Namun dari makom pertama hingga makom tertinggi yang ditempati beliau sendiri, tak satupun makom wanita ini dilihat olehnya. Karena penasaran, beliau akhirnya berdoa, "Ya Allah, siapakah wanita ini, yang makom kewaliannya tak dapat kulihat?" Tiba-tiba ada sebuah suara petunjuk yang berkata, "Wahai Abdul Qadir, ikutilah wanita itu, bilang engkau ingin mengetahui makom kewaliannya." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lalu membuntuti wanita itu, dan beliau pun akhirnya juga mengetahui bahwa ternyata wanita itu tidaklah buntung. Sebenarnya wanita itu tengah menyusui anaknya, hingga sang anak tertidur di pangkuannya. Karena tidak ingin membawanya tawaf dan takut si anak terbangun, akhirnya wanita itu memutuskan atau memotong satu kakinya, lalu pergi bertawaf dengan satu kaki, sedangkan kaki yang satunya bersama anaknya. Setelah selesai mengerjakan tawaf, wanita itu kemudian kembali ke tempat anaknya yang masih tertidur, dan menyatukan kembali kakinya yang dipotongnya tadi. Dikisahkan, terdapat seseorang ahli maksiat yang hidup di masa sang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu ketika, orang itu dikabarkan meninggal dunia, dan kemudian dikuburkan. Singkat cerita, ada sebuah kabar mengenai kondisi makam orang tersebut. Orang-orang yang berada di sekitar pekuburan mendengar jeritan dan lolongan, yang diketahui berasal dari dalam kubur orang tersebut. Para murid-murid Syekh Abdul Qadir kemudian mengadu, dan bercerita kepadanya. Sehingga, segeralah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghampiri kubur tersebut. Banyak masyarakat yang menyaksikan dan memohon kepada beliau, agar memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hukumannya cepat diangkat. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, apakah ia salah satu dari sahabatku atau muridku? Maka mereka menjawab, bahwa dia bukanlah dari salah satunya. Lalu beliau bertanya kembali, pernahkah kalian melihatnya hadir pada salah satu majelisku? Maka mereka kembali menjawab, bahwa orang itu tidak pernah menghadiri majelis beliau. Mendapati jawaban tersebut, membuat Syekh Abdul Qadir bertanya lagi, pernahkah ia masuk ke salah satu masjid, dengan tujuan untuk mendengarkan ceramahku, atau sholat di belakangku? Maka mereka kemudian menjawab, bahwa orang itu tidak pernah melakukan hal tersebut. Lalu Syekh Abdul Qadir bertanya lagi, pernahkah aku melihatnya? Kemudian mereka menjawab, bahwa beliau tidak pernah melihatnya. Lalu Syekh Abdul Qadir bertanya lagi, apakah ia pernah melihatku? Kemudian mereka menjawab, bahwa orang itu juga tidak pernah wajah Syekh Abdul Qadir. Lalu salah seorang dari mereka ada yang berkata, akan tetapi, wahai Syekh, aku pernah melihatnya melintas di suatu jalan, setelah engkau dan para sahabatmu baru saja selesai dari majelis. Dan dia sempat melihat jejak dari bekas jalanmu. Di masa itu, Syekh Abdul Qadir bila berjalan dengan rombongannya, mereka biasanya akan mengendarai kuda. Sehingga, bekas dari perjalanan itu akan menimbulkan debu-debu yang mengepul di udara. Setelah mendengar ucapan tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lalu menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya beliau berdoa,
Ya Allah, orang ini adalah orang yang pernah melihat debu dari jejak jalan kami, sepulang kami dari majelis. Jika Engkau mencintai kami, maka kami memohon kepadamu. Berkat kecintaan-Mu kepada kami, maka ampunilah dia, serta angkatlah hukuman serta siksaannya. Seketika itu juga, suara jeritan yang berasal dari dalam kubur terhenti. Subhanallah. Berkat melihat debunya saja, beliau dapat memberikan syafaat pada mayit yang sedang tersiksa di alam kubur. Lalu, bagaimana dengan para sahabatnya, atau murid-muridnya, yang siang dan malam menghadiri majelis-majelis beliau, mengenal, dan mencintainya? Jelas, tentu hal itu akan lebih dahsyat lagi. Dari debu inilah, Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memohonkan ampun, dan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Lantas, bagaimana jika seandainya orang tersebut sulit dicari? Apa alasan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk memberikan syafaat kepadanya? Oleh karena itu, semasa hidup, seorang muslim selayaknya mencintai para solihin, dan para wali Allah. Sebab, merekalah perantara antara kita dengan Allah Ta'ala. Para wali Allah dicintai di langit dan di bumi, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari. Jika Allah Ta'ala cinta kepada hambanya, maka Allah akan berkata kepada malaikat Jibril alaihi salam, yang merupakan pemimpin dari para malaikat di tempat tertinggi. Wahai Jibril, aku mencintai hamba itu. Maka, umumkanlah kepada semua penduduk langit untuk mencintai hamba tersebut. Lalu, malaikat Jibril alaihi salam mencintai hamba tersebut, karena Allah Ta'ala dan mengumumkannya. Sehingga, seluruh para malaikat ikut mencintainya. Pada suatu hari, ada beberapa orang wanita yang ingin mengetes keilmuan Syekh Abdul Qadir. Mereka datang mengunjungi Syekh Abdul Qadir, dengan membawa 2 buah peti yang berkunci rapat. Mereka berkata, "Coba engkau tebak, apa isi peti ini?" Beliau lalu berkata, jika di dalamnya ada seorang bayi sedang duduk. Ketika peti dibuka, ternyata apa yang dikatakan beliau itu adalah benar. Kemudian wanita-wanita itu menunjuk ke peti yang sebuah lagi, dan menanyakan apa pula isinya. Syekh Abdul Qadir menjawabnya lagi, jika dalam isinya adalah seorang bayi yang sehat, dan tidak terkena penyakit sampar. Dan ketika dibuka, ternyata beliau benar. Di dalamnya terdapat seorang bayi yang sehat segar bugar. Beliau kemudian memegang ubun-ubunnya, seraya berkata, "Duduklah," maka bayi mungil itu pun duduk. Melihat kenyataan ini, maka mereka pun tobat, meminta ampun, dan tidak mau lagi melawannya. Dan 3 orang di antara hadirin ketika itu kemudian mati. Dalam suatu riwayat, pada suatu hari ada 3 orang pekerja naik kuda melintasi beliau. Diketahui, mereka membawa sejumlah minuman keras untuk raja. Syekh Abdul Qadir lalu menyuruh mereka supaya berhenti, akan tetapi mereka tidak memperdulikannya. Lantas beliau memerintahkan kepada kuda yang membawa mereka, supaya berhenti. Kuda itu pun seketika berhenti, dan Syekh Abdul Qadir mengambil minum keras itu, dan menahan mereka. Mereka merasa kecut dan cemas. Syekh Abdul Qadir menyatakan, "Arak itu sekarang sudah menjadi cuka." Maka mereka pun membukanya. Dan ternyata, apa yang dikatakan beliau itu benar dan tepat. Terdapat keramatnya Syekh Abdul Qadir yang lain. Pada suatu hari, beberapa sahabatnya menghadap beliau. Ternyata, seorang di antaranya tak bisa buang air kecil. Akibatnya dia gelisah menahannya, sehingga mempengaruhi sikap dan gerak-geriknya. Maka dia menoleh kepada Syekh Abdul Qadir, seolah-olah minta tolong. Beliau pun turun dari atas tempat duduknya, dan berhenti di satu tingkatan. Tiba-tiba muncul di atas kepalanya sebuah kepala manusia, yang mirip seperti kepalanya. Kemudian turun ke satu tingkat lagi, maka muncul pula sebuah kepala yang sama. Kemudian turun ke tingkat bawah, muncul pula 2 pundak dan dada. Setiap turun muncul sesuatu, akhirnya nampaklah duduk di atas kursi itu, seorang laki-laki yang menyerupainya. Dia lalu bercakap-cakap,
seperti percakapan Syekh Abdul Qodir. Beliau pun bangkit, lalu menutupi wajah laki-laki itu dengan lengan bajunya. Tiba-tiba saja orang itu sudah berada di suatu padang pasir. Dan di situ terdapat sebuah sungai, dan di tepinya tumbuh sebuah pohon. Dalam keadaan seperti itu, hilanglah penyakit yang dialaminya. Ia pun mengambil wudhu di sungai tadi, kemudian melakukan sholat. Tatkala memberi salam, Syekh Abdul Qodir membuangkan tutup kepalanya. Tiba-tiba saja, seketika dia sudah berada kembali di majelis itu, sedangkan beliau duduk di atas kursi seperti semula. Seorang laki-laki dari Baghdad menemuinya, seraya berkata, "Anak perempuanku telah diculik jin." Syekh Abdul Qodir menyuruhnya pergi ke suatu tempat, dan supaya melingkari tempat itu dengan tulisan berbahasa Arab, yang artinya sebagai berikut. Dengan nama Allah, atas niat Abdul Qodir. Kemudian orang itu pun melakukan semua perintahnya beliau itu. Maka sejumlah jin berdatangan melintasi lingkaran itu, sampai raja mereka tiba. Raja jin itu tegak di pinggir garis lingkaran tadi, seraya bertanya, "Apa keperluanmu berada di sini?" Laki-laki itu pun menerangkan, perihal anak perempuannya yang telah diculik jin. Ketika itu juga, Raja jin itu langsung menangkap jin yang telah menculik, dan kemudian menghadirkan sang anak di hadapannya. Orang itu kemudian berkata kepada Raja jin, "Aku belum pernah melihat kepatuhan orang kepada Syekh Abdul Qodir, seperti kepatuhanmu ini." Raja jin itu pun menjawab, "Iya benar, dia melihat keadaan kami dari rumahnya, walaupun kami tinggal di ujung bumi." Mereka berlarian daripadanya, karena kehebatannya. Salah satu wali Allah yang namanya masyhur di Indonesia, beliau adalah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Beliau merupakan ulama besar kelahiran Jilan Iran, yang wafat di Baghdad pada tanggal 11 Rabiul Akhir 561 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1166 Masehi. Di Indonesia, riwayat hidup alias manakib Syekh Abdul Qodir banyak dibaca di acara pengajian atau majelis zikir. Tujuan membaca manakib Syekh Abdul Qodir adalah tidak lain untuk mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya yang penuh karomah. Selain kedahsyatan hari kelahirannya, manakib Syekh Abdul Qodir juga menceritakan bagaimana beliau dalam kesehariannya. Bahkan, cerita tentang perjalanannya dalam menimba ilmunya pun dikisahkan. Kisah hikmah tentang Syekh Abdul Qodir terdapat dalam kitab Al-Fawaid Al-Muhtaroh, karya Habib Hasan Baharun. Kitab tersebut sebenarnya berisi bunga rampai dari perkataan-perkataan guru Habib Hasan, tapi salah satunya mengisahkan tentang Syekh Abdul Qodir. Kisah Syekh Abdul Qodir yang diterangkan dalam kitab tersebut, adalah ketika ia dan dua temannya mengunjungi wali yang bergelar Al-Gauts. Saat itu kedua temannya hendak menguji wali tersebut, tapi tidak dengan Syekh Abdul Qodir, wali yang kelak akan bergelar Sultanul Aulia. Saat sowan ke rumah wali tersebut, Syekh Abdul Qodir hanya ingin mendapat berkahnya. Diceritakan pada suatu hari, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani bersama dua temannya yang bernama Ibnu Sako dan Ibnu Abi Asrun, mereka hendak mengunjungi salah seorang wali yang berpangkat Al-Gauts. Dua teman Syekh Abdul Qodir di masa menimba ilmunya, mereka dikenal dengan kecerdasan dan kepandaiannya. Maka berangkatlah mereka bertiga menuju kediaman sang wali. Diketahui, rumah wali itu jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota, dan bisa dibilang rumahnya di daerah pelosok. Akan tetapi, jarak yang jauh itu tidak menghalangi keinginan mereka untuk mengunjunginya. Di perjalanan, mereka bertiga saling bertanya, terkait tujuan dan niat masing-masing mengunjungi wali Al-Gauts. Pertanyaan dimulai dari Ibnu Abi Usrun kepada Ibnu Sako. "Wahai Sako, sebenarnya apa tujuan utamamu untuk bertemu wali itu?" tanyanya. "Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu sulit, sehingga ia akan kebingungan, dan ia tidak akan mampu lagi untuk menjawabnya. Aku ini kan orang cerdas, jadi sudah sepatutnya menguji kedalaman ilmu seorang wali," jawab Ibnu Sako sambil tertawa. Kemudian selanjutnya giliran Ibnu Abi Asrun, yang mengutarakan maksud dan tujuannya bertemu sang wali. "Kalau aku ingin bertanya tentang sesuatu hal, yang aku yakin dia tidak mampu untuk menjawabnya," katanya dengan nada congkak. Dari jawaban mereka, Ibnu Sako dan Ibnu Abi Usrun terlihat ingin menguji wali tersebut. Namun, jawaban berbeda disampaikan oleh Syekh Abdul Qodir, ketika beliau ditanya oleh keduanya. "Wahai Abdul Qodir,
Apakah kamu juga ingin mengajukan pertanyaan seperti kami? Ataukah ada hal lain yang engkau tuju? Tanya mereka berdua. Saya tidak mau bertanya apa-apa, jawab Syekh Abdul Qadir. Lalu mereka pun kembali bertanya lagi. Kalau begitu, apakah tujuan utamamu? Ataukah engkau hanya mau mengikuti kami saja? Tanya mereka lagi. Saya tidak mempunyai pertanyaan yang hendak saya ajukan. Saya hanya ingin sowan kepada beliau saja, dan mengharap berkah darinya. Hal itu saja sudah cukup bagi saya, karena orang seperti ini biasanya hanya disibukkan dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setibanya di kediaman Wali Al-Ghauts, ternyata maksud dan tujuan mereka bertiga sudah diketahui lebih dulu oleh sang wali. Ia menemui mereka bertiga dan bertanya. Singkat cerita, setibanya mereka di tujuan, sang wali kemudian berkata, "Siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Sako?" Tanya wali itu. "Saya orangnya wahai Syekh," jawab Ibnu Sako. Tanpa banyak bicara, wali itu pun langsung menebak pertanyaan Ibnu Sako, dan langsung memberikan jawabannya secara detail, begitu pula dengan pertanyaan dan jawaban dari Ibnu Abi Asrun. Setelah itu, sang wali kemudian langsung mengusir mereka berdua dari hadapannya. Sebelum mereka berdua beranjak dari kediamannya, wali itu sempat mengkasyaf mereka berdua dengan karomahnya. "Wahai Ibnu Sako, dalam pandangan batinku, aku melihat ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu. Dan kamu Ibnu Abi Asrun, sesungguhnya aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu," ucap Wali Al-Ghaus tersebut. Hingga sampailah pada giliran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan Wali Al-Ghaus hanya memandang sekujur tubuhnya, dan tak lama kemudian, ia pun berkata, "Wahai anakku Abdul Qadir, aku tahu bahwasanya tujuanmu ke sini hanya ingin mendapat berkah dariku, dan insya Allah tujuan baikmu itu akan tercapai," tuturnya. Sebelum menyuruh pergi Abdul Qadir, sang wali tersebut berkata, "Aku melihat kamu berkata padaku, kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia ini, dan sekarang pergilah wahai anakku." Setelah beberapa hari dari kejadian aneh itu, Ibnu Sako dipanggil oleh raja di negerinya, dan diperintahkan untuk pergi menemui ulama Nasrani, agar ia berdebat dengan para ulama pentolan-pentolan Nasrani. Dalam perjalanannya itu, ia tak sengaja bertemu dengan seorang gadis keturunan Nasrani, dan kemudian jatuh cinta kepadanya. Namun, hubungan cinta mereka berdua tidak direstui. Tanpa pikir panjang, akhirnya dia menemui ayahnya, dan menyampaikan bahwa dia sungguh-sungguh mencintainya, dan siap berkorban demi apapun. Akhirnya, terbuktilah perkataan Wali Al-Ghaus, bahwa ada api yang menyala dalam tulang rusuknya, dan itu benar-benar terjadi. Ia telah rela menggadaikan agamanya dengan agama Nasrani. Sementara itu, Ibnu Abi Asrun diberi jabatan oleh raja di negerinya, untuk mengurusi harta wakaf dan sedekah, dan hal tersebutlah yang membuat dirinya jauh dari Allah. Kemudian dia pun juga sadar, bahwa ini merupakan doa dari Wali Al-Ghaus. Sedangkan Syekh Abdul Qadir mendapatkan makom tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat sikap rendah dirinya kepada seorang wali. Sehingga pada akhirnya beliau diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi. Pada saat mengajar muridnya, dia pun berkata seperti apa yang telah dikatakan Wali Al-Ghaus. "Kakiku ini berada di atas lehernya seluruh para wali." Perkataannya ini kemudian didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia, lalu mereka berikrar, "Sami'na wa ata'na." Dalam dunia tasawuf, nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani begitu tersohor, dan beliau merupakan salah seorang sufi garda depan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga terkenal dengan julukan rajanya para wali, yang sosoknya memiliki banyak karomah. Sebagai seorang manusia biasa, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga merasakan pahit getirnya menapaki kehidupan fana ini. Pun demikian juga tatkala menempuh ilmu pengetahuan. Waliullah kelahiran kota Jilan atau Jailan ini, beliau pun kerap mendapatkan perlakuan kasar dari gurunya. Namun kebulatan tekad dan cintanya akan pengetahuan agama, membuatnya tak pernah menyurutkan niatnya. Dengan penuh keikhlasan, Syekh Abdul Qadir mudah mampu istiqomah dalam menuntut ilmu. Saat itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tinggal di Baghdad selama 20 hari, namun dengan kondisi yang memprihatinkan. Ia pun tidak memiliki uang untuk membeli makan. Lantas beliau memutuskan pergi ke Serambi Agung Iwan Kisra, lokasi yang digunakan untuk mencari penghidupan bagi penduduk yang papa.
Di situ ia juga bersua dengan 70 orang soleh, yang senasib dengannya. Mendapati kondisi yang demikian, lantas membuat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengurungkan niatnya untuk mengais penghidupan di sana. Di tengah perjalanan kembali, Syekh Abdul Qadir bersua dengan kawan sekampungnya, dan beliau diberi beberapa uang. Ini titipan dari ibumu, tutur dari kawannya, yang tentu saja mengagetkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hal tersebut lantaran dirinya merasa tidak pernah memberitahu kondisinya ke keluarganya, sejak dirinya memutuskan pergi mencari ilmu pengetahuan. Setelah uang ada di genggamannya, uang itu lantas ia bagikan kepada 70 orang soleh yang ia temui tadi. Sisanya kemudian ia belikan makanan, dan melahapnya bersama 70 orang soleh itu juga. Uang pemberian itu tidak tersisa sedikit pun, begitu juga makanan yang telah ia beli. Karena kondisinya yang susah itu, kemudian membuat Syekh Abdul Qadir membulatkan tekadnya untuk kembali ke kampung halamannya. Selain karena tidak memiliki uang, ia merasa kota Baghdad sudah runyam dengan berbagai fitnah dan laku maksiat. Ia berniat ingin menyelamatkan agama dari hal-hal yang dapat merusaknya. Saat hendak menjejakkan kaki keluar pintu gerbang, ia tiba-tiba didorong, sampai tubuhnya terhempas kembali memasuki kota Baghdad. Hal itu terjadi berkali-kali, sampai akhirnya ia menyerah, dan terdengarlah suara itu berkata, "Manusia akan memperoleh manfaat dari keberadaanmu di sini." Suara itu membuatnya sangat kebingungan. Bahkan berhari-hari ia menyusuri perkampungan di kota Baghdad, sampai ada suara yang mirip dengan suara misterius yang telah didengarnya. Setelah dicari-cari, ternyata ada suara seseorang yang menurutnya sangat mirip, dan dia menawari Syekh Abdul Qadir untuk bersedia mampir ke rumahnya. Diketahui, pemilik rumah itu dikenal oleh warga dan para muridnya sebagai Syekh Hamad Ad-Dabas. Akhirnya, Syekh Abdul Qadir memutuskan untuk berguru padanya. Namun tidak seperti murid lainnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani justru kerap diperlakukan dan memperoleh kata kasar dari gurunya itu. Namun ia tetap pada pendiriannya, untuk mengail ilmu dan hikmah dari Syekh Hamad Ad-Dabas, terlepas dari perlakuan kasar yang diterimanya. Namun saat murid dan warga sekitar turut berlaku dan berkata kasar pada Syekh Abdul Qadir, Syekh Hamad Ad-Dabas malah membelanya dengan memarahi balik. "Aku menyakitinya, semata-mata demi menguji dirinya, supaya kelak dia menjadi gunung yang tak bisa digoyahkan. Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian, yang derajat spiritualnya setara dengannya," tutur Syekh Hamad Ad-Dabas. Cerita ini memberi banyak pelajaran pada kita, bahwa setiap guru yang memiliki keluasan ilmu dan kelapangan rohani, ia dapat membedakan kapasitas ujian untuk murid-muridnya. Bisa jadi, murid yang kerap diberi pekerjaan dan tanggung jawab berat, menjadi wujud kasih guru kepada masa depan muridnya. Di sisi lain, perlakuan semacam itu menjadi pelecut bagi Syekh Abdul Qadir, untuk terus bersikap takzim kepada gurunya itu. Sebuah laku yang sudah jarang sekali ditemukan pada masyarakat saat ini, ketika seseorang hendak maupun sedang mencari ilmu. Nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentu saja tidak asing lagi bagi umat Islam. Demikian halnya dengan julukan mulianya, yakni Sultanul Aulia, yang artinya rajanya para wali. Sebagai sosok ulama yang menjadi panutan banyak orang, rupanya belum banyak yang mengetahui, jikalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ternyata pernah melakukan hal menakjubkan, padahal saat itu beliau masih kecil. Ulama sufi yang juga ahli tafsir Al-Quran ini semenjak kecil telah menunjukkan tanda-tanda, bahwa kelak akan menjadi seorang wali yang memiliki banyak karomah yang istimewa. Dikisahkan, ibunya mendekati masa menopause, jelang kelahiran putranya itu. Dan saat masih bayi, anak lelaki itu ikut berpuasa saat Ramadan. "Anakku tidak mau menyusu sejak pagi hingga waktu maghrib, tiba tatkala bulan puasa," kata sang ibunda. Sang syekh juga pernah menuturkan kisah masa kecilnya kepada para murid. "Setiap kali terlintas keinginan untuk bermain bersama teman-temanku, aku selalu mendengar suara berbisik, 'Jangan bermain, tetapi datanglah kepadaku wahai hamba Allah yang dirahmati.' Karena takut, aku segera berlari ke dalam pelukan ibu," katanya mengenang. Syekh Abdul Qadir menghabiskan masa anak-anak di kampung halamannya. Dengan kecerdasannya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya dapat menghafal Al-Quran 30 juz di bawah bimbingan kedua orang tua dan kakeknya. Tatkala masih di Gilan, dia juga memperbagus bacaan Al-Quran, atau tahsin, dengan belajar pada Abul Wafa Ali bin Ukail Al-Hambali, serta Abul Hotob Mahfud Al-Kalwadzani.
Sang mujtahid paling cemerlang dari abad ke-6 Hijriah itu menyempurnakan banyak legasi pendahulunya. Ulama yang berasal dari suku Kurdi itu tidak hanya mampu menggabungkan syariat dan tarekat secara teori, tetapi juga dalam ranah praktis aplikatif. Sejarah mencatat, perannya juga penting dalam meneruskan semangat islah yang dirintis Al-Ghazali di dunia pendidikan. Pengaruh Syekh Abdul Qodir dalam perkembangan tasawuf begitu besar. Para pengkaji tasawuf, baik di barat maupun timur, sangat menaruh hormat kepadanya. Tokoh itu dipandang sukses membumikan tasawuf bagi masyarakat muslim hingga saat ini. Di Indonesia, kemasyhuran sang syekh begitu tinggi. Bahkan, namanya menjadi sarana wusyuliyah, serta selalu disebut dalam berbagai acara keagamaan. Ibnu Rajab Al-Hanbali pernah menjelaskan, bahwa Syekh Abdul Qodir bernama lengkap Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qodir, bin Abi Soleh Abdullah, bin Janki. Nasabnya sampai pada Nabi Muhammad SAW, baik melalui jalur ayah maupun ibundanya, yang masih keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Keajaiban menyertai masa kecil Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Ulama termasyhur, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, beliau memiliki banyak sekali karomah atau kemuliaan. Karomah yang dimilikinya tergolong sangat menakjubkan, dan susah dicerna oleh akal. Salah satu karomah beliau ialah, perihal dirinya mengetahui kalau muridnya dalam keadaan masih menanggung hadas. Sebagai informasi, hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang yang telah balik dan berakal sehat. Hadas dibedakan menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar bisa disebabkan berbagai hal, diantaranya haid, nifas, dan junub. Selain tersohor sebagai Sultanul Aulia, atau rajanya para wali, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani ialah salah seorang ahli fikih yang berfaham sunni. Sebagaimana dikisahkan oleh Abu Najjar, bahwa pada suatu hari pernah ada orang dari Jilan, yang nyantri di madrasah Syekh Abdul Qodir. Diketahui, anak ini datang kepada Syekh untuk belajar fikih. Ketika berkumandang azan zuhur, seluruh santri berebut tempat di barisan paling depan, untuk mengaji kepada Syekh Abdul Qodir. Masing-masing santri akan meletakkan kitabnya di dekat sajadah Syekh Abdul Qodir. Santri yang meletakkan kitabnya di dekat sajadah itu, ia akan mendapat giliran pertama untuk mengaji dengan Syekh Abdul Qodir, selepas sholat zuhur. Sebelum waktu zuhur tiba, santri yang berasal dari Jilan itu tertidur, hingga dirinya bermimpi basah. Ia pun bangun saat azan zuhur berkumandang. Karenanya ia tidak sempat mandi besar, karena seandainya ia mandi terlebih dahulu, maka ia tidak akan mendapat giliran pertama untuk membaca kitab di hadapan Syekh Abdul Qodir. Sehingga, ia memutuskan untuk langsung mengikuti pengajian, tanpa mandi junub terlebih dahulu. Santri itu langsung menghamburkan diri ke masjid, dan meletakkan kitabnya di dekat sajadah Syekh Abdul Qodir. Setelah sholat zuhur selesai, pengajian pun dimulai. Santri dari Jilan itu langsung duduk paling depan, sambil membuka kitab untuk dibaca di hadapan Syekh Abdul Qodir. Namun, saat baru saja mau membaca kitab, tiba-tiba Syekh Abdul Qodir berkata, "Pergilah dan mandi dulu." Ia menyadari bahwa sang guru mengetahui jika dirinya belum sempat bersuci setelah mimpi basah. Saat itu juga si santri langsung pergi keluar masjid untuk mandi. Jadi, meskipun tidak diberitahu, Syekh Abdul Qodir tetap tahu apakah kondisi santrinya dalam keadaan suci atau tidak. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi adalah, jangan sekali-kali mengelabui seorang guru. Meski nyatanya, tidak semua guru bisa mengetahui apa-apa yang tidak terlihat dari diri kita. Namun alangkah baiknya, sebagaimana sikap seorang santri, yakni kita harus memuliakan guru-guru kita, salah satunya dengan selalu menjaga adab terhadapnya. Pada zaman Al-Qutbul Ghauts, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, hiduplah seorang tukang maksiat, tukang mabuk, dan sering melakukan perbuatan terlarang lainnya. Dia dikenal sekitarnya sebagai orang fasik, dan tak ada yang mau bergaul dengannya. Suatu ketika, si fasik ini menemui Syekh Abdul Qodir, dan mereka terlibat diskusi yang cukup serius. Dalam situasi yang sedemikian, tampak si fasik bertanya sambil berlinang air mata, dan dengan pandangan memelas. Sesekali pandangannya menyapu ke bawah dengan sangat dalam. Tiba-tiba, terdengarlah oleh para murid beliau suara yang sangat jelas dan tegas, "Allah kuasa."
Ternyata, itu adalah suara dari Syekh Abdul Qodir. Beberapa saat kemudian, Syekh Abdul Qodir mengulang perkataannya, Allah kuasa. Tentu saja hal itu menimbulkan tanda tanya bagi yang mendengar, apa gerangan yang dibincangkan. Di tengah rasa penasaran para muridnya, tiba-tiba terdengar lagi Syekh Abdul Qodir yang mengatakan, Allah kuasa, Allah kuasa, Allah kuasa. Setelah si fasik kembali ke rumahnya, perubahan luar biasa terjadi. Si fasik menjadi seorang abid, ahli ibadah, dan berdiri dalam barisan orang-orang yang bertakwa. Bahkan ada yang mengatakan, beliau kemudian berubah menjadi salah satu dari wali Allah. Lantas, apakah yang mereka perbincangkan sebenarnya? Setelah si fasik pergi, para murid bertanya kepada guru mulianya itu. Syekh Abdul Qodir pun menjawab, orang itu bertanya kepadaku, apakah Allah bisa mengampuni dosanya? Maka aku jawab, Allah kuasa, dan Allah mampu berbuat apa yang Dia kehendaki. Syekh melanjutkan, dan yang kedua dia bertanya, apakah Allah mampu menjadikan orang seperti dia memperoleh kedudukan seperti aku ini? Maka aku menjawab, Qodir, bahwa Allah Maha mampu menjadikan yang sedemikian. Selanjutnya, orang itu bertanya, apakah Allah mampu menjadikan orang sepertinya memperoleh kedudukan seperti aku, dan menjadikan aku berubah menjadi senista Dia? Sambil menghela nafas, Syekh menyatakan, maka aku menjawab, Qodir, Qodir, Qodir. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu berbuat yang sedemikian. Itulah sekelumit kerendahan hati Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Bahwa Allah yang Maha Mampu, yang Maha Kuasa, pastilah mampu dan kuasa merubah hati kita masing-masing. Banyak ragam redaksi sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ialah sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang fadilahnya sangat dahsyat, yakni tubuhnya memancarkan cahaya di hari kiamat. Karena keutamaannya ini, maka sholawat ini disebut sholawat Nuril Qiyamah, yang artinya cahaya di hari kiamat. Sholawat Nuril Qiyamah diriwayatkan oleh Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Berdasarkan riwayat, beliau menemukan lafal sholawat ini terukir di sebuah pintu gua, tatkala sedang dalam perjalanan. Riwayat lain mengatakan, lafaz sholawat ini beliau peroleh melalui ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan perihal sholawat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab bahwa sholawat tersebut setara dengan 70.000 sholawat. Sholawat Nuril Qiyamah ini disebutkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Afdholus Sholawat ala Sayyidi Sadat. Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani menyebutkan, Sayyid Ahmad Al-Sawi menerangkan, bahwa salawat ini diberi nama Nuril Qiyamah, karena pembaca salawat ini akan mendapatkan banyak nur cahaya di hari kiamat kelak. Menurut kebanyakan ulama dan para aulia, keutamaan dan derajat salawat ini menandingi 14.000 jenis salawat. Adapun arti salawat Nuril Qiyamah adalah sebagai berikut. Ya Allah, limpahkanlah rahmat pada junjungan kami, Muhammad, lautan cahayamu, galian rahasiamu, lisan hujahmu, pengantin kerajaanmu, imam di kehadiratmu, perhiasan kerajaanmu, perbendaharaan rahmatmu, jalan syariatmu, orang yang berlezat-lezat dengan tauhidmu, insan yang sebenar-benar wujud, sebab pada setiap maujud, penghulu segala penghulu makhlukmu, insan yang terdahulu dari cahaya sinaran milikmu, dengan solawat yang kekal bersama kekekalan zatmu, yang tidak ada pemujung baginya di bawah. Pengawasan ilmumu, dengan solawat yang meridakan engkau dan meridakan baginya dari kami, wahai Tuhan semesta alam. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani adalah seorang ulama besar, sehingga suatu kewajaran, jika sekarang ini banyak kaum muslimin menyanjungnya dan mencintainya. Berikut ini adalah kisah solawat yang diriwayatkan dari Syekhul Ummah, Imamul A'immah, pemimpin para wali, kutub dari semua kutub, Sayyidi Abdul Qodir Al-Jailani, bahwa beliau berkata kepada salah seorang sahabatnya, terimalah solawat ini dariku, karena aku menerimanya melalui ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku menunjukkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku hendak menanyakan kepada beliau mengenai manfaat khusus solawat tersebut, namun beliau menjawab sebelum aku menanyakannya. Beliau berkata kepadaku, solawat ini mempunyai manfaat khusus yang begitu dahsyat untuk diperhitungkan.
Ia mengangkat orang yang mengamalkannya ke derajat yang amat tinggi, dan menjadikan mereka mencapai tujuan yang paling jauh. Bila seseorang menggunakan sholawat ini untuk mencapai maksud tertentu, maka dia tidak akan kecewa. Cita-citanya tidak akan gagal, dan doanya tidak akan ditolak. Menikah merupakan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perihal sunnah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya bersabda dengan nada yang sangat tegas. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang tidak menikah sebab karena membenci hal ini, maka dianggap bukan termasuk ke dalam golongannya. Adapun bunyi hadisnya adalah sebagai berikut. Nikah adalah sunnahku. Siapa yang benci dengan sunnahku, maka ia bukan bagian dari umatku. Perihal menikah, waliullah yang dijuluki Sultanul Aulia atau rajanya para wali, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau pernah ditegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena telat menikah atau lama membujang. Al-Kisah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup ratusan tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah didatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, dalam kurun waktu agak lama saya tak menikah, hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menegurku, mengapa kamu tidak menikah? Pada kesempatan lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang meludahi lisan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk melancarkan perjuangan dakwahnya. Banyak umat Islam mengharapkan perjumpaan itu. Sekiranya tak terjadi ketika terjaga, maka cukup di dalam mimpi saja. Ribuan tahun lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kita. Jenazahnya terkubur di Madinah, tapi namanya terus disebut di mana-mana. Ratusan juta orang setiap hari menyebut-nyebut namanya, baik dalam sholat maupun di perkumpulan-perkumpulan zikir yang dikelola ordo-ordo tarekat. Di kalangan para sufi, Nabi tak diyakini betul-betul mati. Mereka meyakini bahwa Nabi bisa hadir di mana-mana, membimbing umat dan para ulamanya. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa datang menjumpai umat terkasihnya dalam mimpi. Dan mimpi itu pasti benar, karena setan tak bisa menyerupi Nabi, walau hanya dalam mimpi. Ada juga riwayat yang mengatakan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa menyaksikan aku dalam mimpi, maka suatu waktu ia akan menyaksikan aku ketika terjaga. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak dikisahkan dalam kitab-kitab klasik, yang secara spesifik membahas tentang karomatul aulia, atau karomah-karomah para wali. Dalam lisan orang Jawa, karomah disebut juga dengan keramat. Karomah sendiri memiliki arti kemuliaan, yang boleh jadi berupa kejadian luar biasa, yang hanya diperuntukkan kepada hamba-hamba Allah yang memiliki derajat wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, selain beliau sebagai tokoh sufi, beliau juga masyhur memiliki sejumlah karomah. Salah satunya perihal dirinya mendapatkan ilmu laduni, berkah ludah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Adapun salah satu kitab yang membahas karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, terdapat pada kitab Al-Fawaid Al-Muhtaroh, karya Habib Ali bin Hasan Baharun, seorang santri yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat kehadiran Rasulullah mendatanginya, sebelum melaksanakan sholat zuhur. Seketika itu ia kaget bukan main, dan tidak jadi melanjutkan sholat. Tak lama kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai anakku, mengapa kamu takut berbicara di hadapan orang banyak? Wahai ayahku, aku ini tumbuh dan besar di tengah-tengah penduduk yang tidak pandai berbicara. Lantas, bagaimana aku bisa berbicara di hadapan penduduk kota Baghdad yang pandai berbicara? Ditambah lagi ulamanya banyak yang alim," jawab Syekh Abdul Qadir dengan rasa malu. Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Rasulullah langsung memerintahkan beliau untuk membuka mulutnya, lalu Rasulullah meludahi mulut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebanyak 7 kali, dan beliau kemudian bersabda, "Sekarang, pergilah dan bicaralah di hadapan manusia. Berdakwalah dan ajak mereka ke jalan Allah, berikan mereka nasihat-nasihat yang baik." Begitulah kasih sayang Rasulullah terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagai keturunannya, Rasulullah terus-menerus membimbingnya dalam berdakwah menyebarkan ilmu kepada seluruh manusia. Setelah kejadian tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melaksanakan sholat zuhur dan duduk,
sambil memikirkan bagaimana caranya untuk berdakwah di hadapan penduduk kota Baghdad, yang dikenal memiliki banyak ulama sangat alim. Mengingat, dirinya bukanlah orang yang pandai berbicara. Selang beberapa saat, penduduk kota Baghdad berbondong-bondong mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam masjid. Mereka meminta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk memberikan pengajian kepada mereka. Sontak saja beliau bingung, apa yang harus disampaikan kepada mereka. Sehingga saat itu sekujur tubuhnya gemetar dan keder menghadapi penduduk Baghdad. Di saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kebingungan, tiba-tiba Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang dan masuk ke dalam masjid, sambil berdiri di hadapannya. Sayyidina Ali bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seperti apa yang telah ditanyakan Rasulullah. "Wahai anakku, mengapa kamu takut berbicara di hadapan orang banyak?" "Wahai ayahku, aku tidak bisa. Tubuhku dari tadi gemetar, dan aku grogi di hadapan sekian banyak orang ini," ucap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab tanpa rasa malu. Tak ingin menunggu lama, Sayyidina Ali memerintahkan Syekh Abdul Qadir untuk kembali membuka mulutnya, sebagaimana perintah Rasulullah sebelumnya. Lalu Sayyidina Ali meludahi mulutnya sebanyak 6 kali, sehingga hal itu membuat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani heran. "Mengapa engkau hanya meludahi mulutku 6 kali, sedangkan Rasulullah 7 kali?" tanya Al-Jailani. Ini merupakan adab kepada Rasulullah, dengan tidak melebihi darinya, jelas Sayyidina Ali. Setelah kejadian tersebut, Sayyidina Ali bersembunyi dan mengintip, apakah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih takut dan gemetar, ketika berbicara di hadapan penduduk kota Baghdad, ataukah tidak. Berkah dari ludah Rasulullah dan Sayyidina Ali, akhirnya beliau mulai berbicara dan berdakwah di hadapan mereka, tanpa ada lagi rasa gemetar dan takut dalam dirinya. Jika kita memahami alur kisah inspiratif tadi, ada hal yang sangat menarik yang perlu kita contoh, yaitu mengapa Sayyidina Ali hanya meludahi mulutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 6 kali. Disinilah kita perlu melihat betapa adabnya Sayyidina Ali begitu mulia, hingga masalah sepele saja ia tidak mau melebihi apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Itulah mengapa begitu sangat pentingnya adab dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan adablah derajat seseorang akan diangkat oleh Allah. Terbukti seperti adab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah angkat derajatnya dan menjadikannya raja dari seluruh para wali. Demikianlah pembahasan dari kami, tentang kisah-kisah karomah dari Sang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.